Warga Sinolanggang, Kota Baru, 50 kota, berbanggalah Anda punya seorang fashion designer, seorang anak muda dengan karya yang sudah go international. Hanya dengan melihat foto itu mereka-mereka yang ada di Qatar sampai terpesona. Speak up, Hanif speaking bersama orang-orang hebat. Saya juga nggak tahu mesti ngomong apa. Yang jelas karya-karya ini luar biasa. Bahkan ini karya-karya seorang fashion designer yang akan kita perbincangkan kali ini itu sampai diundang untuk show ke Qatar. Artinya sudah ke tingkat internasional. Nah sekarang saya ada di butik Doni Rahman, seorang fashion designer hebat. Masih sangat muda dan harganya gila men, katanya sampai 50 juta per satu baju. Kita lihat, tapi tunggu, kita obok-obok dulu. Kebetulan di butiknya nggak ada orang, kayaknya Doni saya nggak tahu lagi di mana. Kita cek dulu karya-karya. Memang full pahit nih. Saya nggak tahu satu baju kayak begini diselesaikan how many time, I don't know. Kill. Halo. Oh my god, ketahuan. Oke, Doni Rahman. Iya. Sorry, pakainya saya obok-obok. Oh nggak apa-apa Bang. Saya harus nyuruh duduk di sini atau saya disuruh duduk? Boleh. Ayo kita gabung. Banyak yang saya mau tanya sama Doni. Boleh. Halo. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat? Baik. Sehat. Sehat. Sehat karya-karya. Ini juara satu lomba kreasi busana pengantin tradisional Minangkabau. Iya. Artinya prestasinya sudah sangat baik. Kira-kira kalau dihitung-hitung piala udah berapa banyak? Kalau dihitung itu nggak kehitung lagi. Nggak Iya, kehitung? nggak kehitung karena setiap Puluhan, macam ya. ratusan, Puluhan lah. puluhan. Itu juara pertama semua. Ada juara 2, juara 3, macam-macam. Itu sejak kapan? SMK. SMK. Ya. Artinya fokus ke dunia fashion. Itu sudah dari SMK. Iya, dari SMK. Maksudnya ini mulai dari desainnya atau memang jahitnya langsung atau all semuanya? Kalau sekarang itu semuanya dari bahan sampai jadi baju seperti ini. Ya. Cuma itu kan kalau dari SMK itu masih belajar ya. Dari SMK itu SMK tahun berapa sih? tahun 2007. 2007. Berarti sekarang sudah 13 tahun. Seorang Doni Rahman sampai dikenal yang katanya dalam tanda kutip udah sampai ke Qatar itu tuh berapa tahun? Sampai karyanya booming. Sampai 9 tahun. 9 Ya, tahun. kan waktu masuk SMK itu kan masih proses belajar dari awal karena basic menjahit itu emang belum ada sebenarnya, cuma karena hobi jadi masuklah. Basicnya desain dulu atau menjahit dulu? Basicnya itu dari bikin sulaman. Oh, sulaman dulu. Iya, pokoknya kalau diceritakan itu panjang banget. Panjang. Sekarang kita Panjang pendekin. sekali. Kita pendekin. Biar yang lain juga pada tahu Kalau perjalanannya. Kalau perjalanan ceritanya dari awal itu memang sangat panjang ya. Panjang. Iya, panjang. Sekarang sekali. kita tarik yang panjang itu agak jadi pendek. Eh, Wow. Iya. Pokoknya mulai dari SMK. Ya, dari SMK SMK tahun 2007. 2007. Dan tamat 2010. 2010. 2007 ke 2010 3 tahun sudah punya karya? Belum Belum. ada karya sama Berarti sekali. 2010. Ngapain setelah itu? Eh, Kuliah? Waktu itu kerja dulu sebentar. Kerja. Sebentar. Di luar ini. Iya. Di sempat. Pokoknya macam-macam pekerjaan, pokoknya semua jenis pekerjaan dilakukan untuk untuk membiayai kehidupan. Nyambung hidup Iya. ceritanya. Hmm. Mak, dari mana sih?
Dari mana, kota mana? Asal? Dari kota, bukan kota sih, Iya. dari kabupaten, orang kampung. Nggak pede banget. Justru sekarang itu kebanggaan yang paling hebat itu adalah gue berasal dari kampung men, tapi karya-karya gue internasional punya. Iya. Kampung mana? Kampungnya itu di Kota Baru Simalanggang, tepatnya di 50 kota. 50 kota. Iya. Apa tadi namanya? Kota Baru Simalanggang. Koto Baru. Hey, warga Simalanggang, Koto Baru. 50 kota. Berbanggalah Anda punya seorang fashion designer, seorang anak muda dengan karya yang sudah go internasional. Nanti kita akan garap lebih jauh. Internasional dalam kategori apa? Tapi kita tetap aja ke perjalanan karir tadi. SMK, kemudian kuliah. Iya. Kerja dulu. Setelah kerja, dulu. berapa tahun? Jadi waktu itu sebelum tamat SMK itu ada perlombaan di sekolah. Lomba apa nih? Lomba LKS, Tentang? lomba tingkat siswa. Itu tentang kompetensi yang kita tentang pendidikan, iya, pendidikan kita, maksudnya tuh tentang apa yang kita ambil jurusan. Yes, Iya. jurusannya dulu apa? Jahit, Oh, busana. memang jahit? Iya, tata busana. Oh, Iya. jadi memang masih di alurnya gitu ya? Mm-mm. Dan menang? Alhamdulillah menang di tingkat sekolah. Tingkat Sekolah sekolah. waktu itu. Lanjut, ke provinsi. menang lagi? Alhamdulillah juara 1. Oh my god. Setelah provinsi, nasional nggak? Iya, langsung nasional di Jakarta. Di Jakarta. Utusan Sumatera Barat. Satu-satunya. Iya, Menang lagi nggak? 5 besar. 5 besar seorang anak SMK, gila itu keren. 2007 ke 2010. Iya. Dalam masa periode itu, mulai dari kenal jahit sampai proses yang 3 tahun LKS, tingkat sekolah, provinsi, nasional, 5 besar. Iya. Jadi cikal bakalnya, bakat alamiahnya sudah ada. Nah, kalau kita review ke belakang, sebenarnya memang ada urutan bahwa bakat itu turunan atau memang tiba-tiba saya gitu. Nggak ada turunan. Nggak ada. Iya, nggak ada. Secara turunan. genetis nggak ada yang Nggak ada. dari arah situ. Iya, nggak ada. Cuma di kampung itu banyak para pengrajin. Pengrajin apa? Pengrajin bordiran, sulaman. Jadi Tertarik. tertarik Di untuk usia berapa tuh? SD itu udah lihat-lihat. Iya. Anak SD sudah tertarik untuk sulaman. Iya. Jadi ternyata gitu ya, benar kata orang bahwa bakat itu sudah bisa dilihat dari sejak usia anak-anak. Hmm. Dan itu dialamin oleh seorang Doni Rahman yang namanya sudah sangat besar, tapi dulu waktu SD mulai tertarik justru dari karya seni budaya. Ya, sulaman, bordiran. Ya, terus ya berlanjut ke waktu itu membuat bordiran karena tidaknya gini bang. Iya. Kenapa? Gini. Kenapa? Oh, Jangan waktu- nangis, santai aja. Enggak. Waktu belajar membordir itu bagaimana itu membuat bordir itu dari kita nggak pandai bisa hasilnya rapi, bagus dan menarik seperti itu. Itu di usia berapa sampai bisa? Sampai SMP udah bisa. Oke. Karena belajar membordir itu memang terus menerus. Ya. Belajar dari siapa berarti? Belajar dari tetangga. Tetangga. Iya. Diizinin orang tua. Ini maaf dalam tanda kutip. Seringkali orang tua salah kaprah gitu lah. Ada anak-anak yang memang punya bakat alamiah dan sedikit dalam tanda kutip ternyata itu katanya bidang perempuan. Hmm. Ini sempat dapat tantangan nggak dari orang tua? Iya. Kenapa jahit men? Cowok. Tapi belum tahu kan sehebat ini sekarang. Tapi dulu sempat dapat itu enggak? Itu tantangan keras sekali dari orang tua. Orang tua laki Iya, laki-laki. laki. Tapi tidak membuat surat ya? Enggak. Apakah termasuk memilih SMK dengan jurusan tata busana berarti? Jahit? Iya, waktu itu memang nggak boleh sama orang tua. Nggak boleh. Nggak boleh sama sekali. Karena memang kata abang tadi, kalau jurusan tata busana itu adalah jurusan cewek. Pilihan Iya. secara alamiah, secara natural orang bilang begitu. Termasuk tata boga, masa kan betapa banyak cowok sekarang kan. Kalau dulu itu dianggap pasarnya perempuan. Tapi ternyata luar biasa sentuhan pria itu kadang-kadang bisa double 2 kali lipat. Kenapa? Ada sentuhan laki-lakinya di situ. Nah, oke, kita balik lagi. Katakan orang tua tapi tidak menyurutkan.
nggak menyuruhkan sama sekali. Semangat. Tapi ceritanya begini. Iya. Jadi waktu masuk SMK itu memang diam-diam sama orang tua. Nggak tahu. Dibilang kamu harus masuk jurusan mesin katanya. Oh, mesin. Awas kalau kamu masuk jurusan selain mesin. Mesin itu bisa dipahit nggak sih? Saya nggak kebayang kalau seorang Doni Rahman dulu itu masuk jurusan mesin, apanya mau dipahit coba. Dan pasti tidak akan sebesar ini. Nah, artinya gini, kadang-kadang ada takdir, ada perjalanan, ada skenario di situ yang Tuhan kasih dan bakat alamiah. Dan ternyata ini Banyak sih. sekarang udah diterima belum? Tunggu. Pernah juga waktu menjahit nih, jahit bordir itu waktu itu buru-buru ya bordirannya itu. Jadi sampai malam jahit. Sekarang ini bukan juga sampai malam terus kerjanya. Iya, cuma ini kan beda. Beda. Kata orang tua marah besar. Itu waktu di kampung. Iya, waktu di kampung itu dibanting. Mesin jahitnya Iya, dibanting. Tapi sampai kan berat. ke lantai. Ke lantai. Enggak ke. Tapi setelah itu Setelah gimana itu meyakinkan orang tua? meyakinkannya dengan terus belajar, terus ya Membuktikan hasilnya ya. membuktikan hasilnya. Tapi sekarang sudah diterima. Dan diterima. Udah sehebat ini gimana lah akan terima? Ya Allah. Sahabat, speak up. Kita akan terus gali karya dan perjalanan seorang Doni Rahman. Kalau dihitung secara matematis, kita nggak bisa tebak. Tapi yang jelas sudah go internasional, karya-karyanya diakui dunia. Nanti bisa dilihat di Instagramnya, berapa pengikutnya, berapa viewernya. Bahkan, kalau tidak salah, cerita untuk sampai ke Qatar itu justru karena medsos tadi ya. Hanya dengan melihat sebuah foto dari karya seorang Doni Rahman itu diyakini dan membuat orang sana percaya. Sehingga diundang, dibawalah tim ini untuk show ke sana pada tahun berapa? 2007. 2007 berarti dekat masa-masa Bukan 2017. Ya, 2017 udah kuliah dong? Sudah Sudah. selesai. Udah selesai. Sudah selesai. Dan kabarnya, oh ya udah nanti banyak sekali yang mau dikejar, saking banyaknya saya bingung mau dimulai dari mana. Tetap di Speak Up, Anies Speaking bersama orang-orang hebat. Oke, kita masih di Speak Up, Anies Speaking bersama orang-orang hebat. Kalau bicara soal karya seorang Doni Rahman tidak diragukan. Kalau bicara soal pahit yang mengerikan, dan kalau dilihat tingkat kesulitannya, Allahu Akbar. Saya nggak tahu satu baju kayak begini nih itu bisa selesai berapa lama. Sehingga mesti orang bayar berapa, ini wajar dengan tingkat kerapian, dengan tingkat kesulitan. Nah, oke dong. Tadi sempat kita bicara 2017 Ya. sebelum ke yang tadi yang ke Qatar. 2017 itu dalam periode apa? Sudah mulai dikenal orang dengan karya-karyanya? Waktu itu ya sudah mulai dikenal karena pandai-pandai kita dalam berteman, pandai-pandai dalam bergaul. Orang kan seperti itu ya. Iya. Biar dikenal oleh masyarakat seperti itu. Karena memang karya ini untuk Iya, masyarakat kan? Terus ya kita buktikan dengan karya kita juga. Oke. Terbaik. Tapi untuk masuk ke fashion designer itu kan bukan sekedar tidak mudah, tapi juga tidak murah. Iya. Nah itu budgetnya dari mana? Untuk bisa menghasilkan sebuah karya, ngeliatin ke orang, perlu modal bukan? Sudah banyak modal di awal-awal karya? Gimana? Atau strateginya apa? Itu kalau masalah modal itu memang dari nol. Dari nol? Nol sekali. Ya. Apalagi kalau Apalagi orang tua dulu juga tidak mendukung kan? iya, enggak mendukung. Terus satu lagi kehidupan orang tua itu memang di bawah rata-rata. Rata-rata apa nih? Pokoknya di bawah Kehidupan rata-rata. orang tua Iya. itu orang tua gitu, itu yang nggak pernah muda ya. Ya artinya Jadi gitulah. memang di bawah seperti itu. Artinya Iya. memang harus berkarya Iya, sendiri. memang harus
bagaimana caranya untuk membuat Apa karya. yang pernah dilakukan yang paling menyedihkan seorang Doni Rahman sampai ke tahap ini? Biar yang lain juga pada tahu nih. Artinya karena gini, saya khawatir anak-anak muda, anak-anak milenial sekarang kan juga banyak yang kepengen jadi di fashion designer hebat. Tapi selalu bicara setiap usaha modal. Ya, memang dari nol itu memang perjuangannya memang susah sekali. Susah. Tapi penghargaannya akhirnya jadi hebat ya, jadi Iya. luar biasa kan. Apalagi orang tua itu cuma seorang petani dan ibu itu cuma jualan sayur. Iya. Jadi untuk kuliah dulu itu susah. Tapi sempat kuliah kan? Iya, kuliah. Bahkan Selesai. hampir S2 kalau tidak salah. Iya. Atau udah jalan S2? Iya, sedang jalan. Sekarang sedang jalan? Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di tengah karya, pendidikan masih tetap berjalan. Atau jangan-jangan justru orang tua jadi motivasi hebat. Orang tua memang selalu memotivasi apapun yang dilakukan sekarang itu selalu didoakan seperti itu ya. Kalau untuk masalah materi kalau gue emang susah bang, apalagi untuk biaya kuliah itu, biaya kuliah kan besar. Iya, tapi kan banyak beasiswa. Kalau dulu beasiswa nggak dapat, Jarang, iya iya. jarang nggak dapat karena kita lewat jalur prestasi, Oh. cuma lewat jalur prestasi. Jadi biaya kuliah itu memang ditanggung pribadi. Iya. Dari mana datang biaya? Oh, dari orang tua itu kan jual nangka, jadi dia setiap hari itu ngumpulin duit sehari itu berapa kayak gitu. Udah mulai berkaca-kaca di mata. Kalau nge-review ke belakang, ternyata perjalanan sehebat yang sekarang tidak semudah membalikan telapak tangan. Ingat orang tua betapa motivasi mereka, betapa di tengah kesulitan tetap usaha anaknya hebat gitu ya. Tapi berhasil dong. Bangga dong. Jangan nangis. Saya nggak punya tisu dong. Tapi kayak air mata bahagia lah ya. Air mata Kalau bahagia. bisa di-shoot dong matanya, biar kelihatan air mata bulir itu sudah mulai terjatuh. Mulai berjatuh. Ya, jadi memang gimana ya, perjuangan untuk kuliah memang dilarang keras juga dulu dari segi biaya. Dilarang untuk kuliah. Iya, kuliah memang nggak usah Karena biayanya dari Biaya mana nggak gitu? ada dari mana. Cuma saya meyakinkan Bisa. orang tua ya, ini kita pokoknya apapun yang terjadi kuliah dulu. Pokoknya diusahakan. Iya, diusahakan. Nanti kan bisa nganggur, kita kerja dulu atau gimana seperti itu. Pokoknya masuk dulu. Iya, karena kita sudah masuk, sudah diterima langsung karena ikut lomba LKS. Iya, Waktu itu. yang Iya. makanya jalur prestasi Iya, ya. jalur prestasi yang ikut lomba LKS yang juara 1 itu langsung diterima di Universitas Negeri Padang. Oh di UNP? Iya, UNP. Oh, jadi berbanggalah UNP punya seorang fashion designer karya hebat, seorang anak bangsa dan masuk di jalur prestasi meskipun di tengah keraguan akan bisa tidak. Tapi dulu biayanya dari mana kalau boleh tahu? Akhirnya sampai selesai. Iya, dari orang tua, terus Kan nggak cukup juga. iya, kan? emang nggak cukup. Itu pun cuma 1 minggu itu kadang 250. Itu nggak cukup sama sekali karena kita di sana itu butuh praktek. Iya, makanya jadi buat orang saya- banyak. Iya, jadi waktu itu sambil kerja, Kerjanya apa? permak kayak permak celana, Oh. permak baju Bukannya teman, di mana? Di kos-kosan? kos-kos. Oh. Jadi permak baju teman kayak gitu. Tapi udah punya mesin jahit berarti? Itu dari kampung Dari dibawa. kampung dibawa? Iya, dibawa ke kos. Mesin jahit itu masih ada nggak sih? Ada. Dari kampung itu? Ada. Jangan pernah dijual ya. Itu kayaknya perlu ini kan. Iya. Sebagai sejarah perjalanan. Siapa tahu nanti istri, anak cucu, ini loh karya ayah saya nih, berkat ini satu mesin ini. Jangan pernah terabaikan sesuatu karena itu masa lalu yang harus diingat membuat kita sebesar itu. Tapi terlalui akhirnya. Ini jadi motivasi bahwa Iya. usaha dan doa, Allah itu punya takdir. Asal kita mengejar takdir itu dengan usaha yang maksimal. Tidak hanya cukup menunggu, karena takdir bukan untuk ditunggu, tapi takdir untuk dikejar. Dan itu dibuktikan oleh Doni Rahman. Di tengah kesulitan ekonomi, sebuah karya bisa muncul, yang namanya kuliah bisa jalan, yang biasa, yang biaya tetap ada, yang makan tetap ya, jangan sampai nggak makan ya. Tapi sempat deh.
Itu kalau Enggak lah pas ya. dalam kuliah itu dulu karena jalan kaki. Jalan kaki dari mana? Bus dari Tabing. Dari Tabing? Lumayan, iya, dari Condol itu jalan kaki karena nggak ada biaya ini. Ya Allah, ya. Transportasi. Ya gimana? Pokoknya semangat deh gitu. Semangat terus gitu. Jadi nggak cukup semangat sih, cuma terus belajar membuat desain, terus belajar bagaimana cara membuat desain itu biar halus gitu. Belajar itu nggak cukup di kampus aja sebenarnya, di rumah. Selama proses perjalanan kuliah itu sudah mulai merambah keluar belum dengan karya-karya? Belum. Jadi sekarang yang saya mau tahu adalah sejak tahun berapa seorang Doni Rahman itu mulai punya karya dan dikenal? Mulai karya itu tahun 2013. 13. Ya, 2013 itu mengikuti perlombaan karnaval. Lomba karnaval Ya, tingkat provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat. Iya. Karnaval ini karya apa nih? Karya baju Baju. karnaval yang Iya. ada sayap, Iya. ada juara nggak? Juara 5 terbaik. 5 terbaik dari seluruh Sumatera Barat. Iya, dari seluruh Sumatera Barat. Setelah itu, Setelah itu dia artinya ikut terus setiap ada perlombaan ikut terus. setiap perlombaan ikut terus. Karena untuk mengikuti perlombaan itu memang Modal kan? modal, semuanya modal. Apalagi untuk karnaval kan mahal. Jadi memang butuh perjuangan ya, perjuangan apapun yang ada itu di. Oke, forget it. Saya pasti semua orang juga akan bisa tebak seberapa besar usaha seorang Doni Rahman. 2013 masuk 5 besar untuk mendapatkan satu karya karnaval. Itu bukan satu hal yang biasa. Karnaval itu kan mengerikan itu. Iya. Kehebatannya, tingkat kesulitannya, kemewahannya, dan bahkan idenya harus berbeda kan ya. Harus. Yang harus masih berbeda. ingat ya bentuknya dulu kayak apa? Waktu itu bentuknya itu kebanyakan dari bahan-bahan kerja dibuat. Oh, dari Iya. bahan sisa. Kayak kepalanya Iya. itu dibuat dari sisa-sisa bahan, pokoknya dibuat kayak bunga-bunga, dan itu supaya dia meriah. Jadi dari sayapnya itu dibuat sendiri juga dari besi, terus bajunya itu dari pokoknya bahan-bahan. Yang tidak banyak modal gitu Iya, ya. pokoknya tidak banyak modal, terus kita garap. Artinya ternyata sebuah karya tidak harus menuntut modal kan? Kreativitas. Ya, kreativitas. Terus modal memang ya juga Mau sebenarnya. nggak mau. Tapi di sini kebetulan pandai-pandai tadi dalam berteman. Pandai dalam apa? Dalam berteman, berteman. satu teman, Iya. artinya nanti teman yang bisa Heeh. minjemin apa gitu ya. Kayak waktu itu transportasi, ada teman dari dia punya mobil, ya tolong. Oh, Terus model. makanya seorang Doni Rahman tuh low profile seperti sekarang ya. Setiap ketemu tuh senyum, kenal nggak kenal ya senyum aja gitu. Iya. Tanya nggak tanya, harga tetap segitu nggak bisa turun. Tapi bisa lah ya. Heeh. Bisa. Terus dari model Model make sempat up. gratis, Iya, kata teman gratis. gitu ya. Semuanya gratis. Yang ditanggung waktu itu cuma biaya masuk. Tapi justru itu bagian terpenting sebenarnya kan. Hmm. Bagian terpenting bagaimana memanfaatkan lingkungan dan orang-orang di sekitar kita agar mendapatkan dukungan dan itu jadi satu step untuk mendapatkan nama bukan? Iya. Iya. Setelah 2013 dari karnaval tadi berikutnya Masih dalam proses kuliah ya. Kuliah, terus kerja, bikin baju-baju tari waktu itu ya. Bikin baju tari itu dari situlah mulai orang jahit. Iya. Jadi bisa beli mesin kan dengan jahit baju cuma sebentar dapat uang 1 juta. Wih, dulu Iya. 1 juta 2000 sekian tuh udah gede kan? Udah gede. Jadi langsung beli mesin obras. Berarti tahun berapa dapat mesin obras? 13 itulah. 2003. Iya. Berarti 2013 tahun penentuan kayaknya ya. Banyak yang muncul di Banyak. situ. Iya, banyak di situ. Jadi 2013 beli pokoknya peralatan jahit itu sudah mulai diadakan. Pelan-pelan dicukupin. Iya, cukup. Dan itu semuanya ada di tempat kos. Di kos.
belum memikirkan tempat kan, belum memikirkan lokasi ada kan. mikirin Belum, tempat, belum. ya. Jadi ada juga waktu itu kerja sama sama orang lain. Sebut aja Iya. namanya siapa? Jadi itu bolak-balik dari Payakumbuh ke Padang setiap minggu. Tiap minggu. Iya. Melelahkan berarti. Nggak dekat kan? Nah itu belajar jahit tentang apa? Itu sudah kayak jahit kebaya. Oh, udah. Itu pesanan-pesanan orang. Jadi kita sebagai anggota, Kenapa harus Payakumbuh? kan dari Payakumbuh asalnya. Iya. Jadi tetap membawa nama besar daerah. Iya, Ya? Ini dari ke daerahnya Payakumbuh. tinggi banget nih. Jadi pantas berbangga orang Payakumbuh. Dari Oke. Payakumbuh. Kalau di Padang bekerja dengan siapa? Sempat. Di Padang itu sempat kerja dengan butiknya Komal. Komal, Itu sempat? iya, sempat sebentar. Artinya dapat ilmunya juga, kan? Iya, sebentar. Cuma karena dia pindah ke Seba waktu itu kan jauh dari kampus, butuh Iyalah. iya, jadi Akhirnya berhenti. berhenti. Iya, setelah itu ya lanjut ke tempat waktu itu kerja di tempat siapa? Koan. Koan. Detansil. Koan Detansil. Iya, Koan Detansil. Waktu itu kerja di sana, jadi memang dia menyuruh bikin karya-karya yang memang bagus seperti itu. Spekta ya? Iya, spekta. Jadi apakah bisa dibilang dimulai perjalanan Komal dan Koan di Tangsel itulah karya-karya ini mulai kelihatan Iya. seorang Iya. Doni Rahman. Waktu itu disuruh bikin gaun, pokoknya sebagus mungkin apapun yang dibutuhkan. Itu idenya dari mana sih? Idenya apa? Misal ide sebuah karya misal bakal idenya membuat itu ini. dari Koan, jadi dari Koan. Jadi kita mewujudkannya seperti itu. Oke. Dari cerita orang sama dengan klien nih, datang klien saya pengen baju begini udah bisa ngebayang dengan cepat gitu ya. Iya. Kita membayangkan Itu jadi intuisi yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Jadi ya berbanggalah. Iya, karena belajar terus kan. Waktu Iya. itu di Payakumbuh itu kerja sama desainer juga. Boleh disebut namanya? Sama Bang Oyong Reza. Ya. Oyong Reza, Iya, Oyong di Reza. Payakumbuh ya? Iya, dia itu memang hebat dalam membuat desain. Jadi kita curi-curi ilmu lah ya. Itu harus pinter, gila ya. Tadi Oyong Reza, ada Komal, ada Koan Ritansil. Kalau nggak bisa nyuri ilmu mereka, justru aduh. Dari situ kita curi-curi ilmu. Iya. Kita cuma Itu nyuri yang halal berarti ya. Iya dong. Sembari berkarya membantu mereka, kita dapat pengalaman. Iya. Iya kan? Jadi bagaimana cara dia memotong, bikin pola, segala macam, pokoknya desain, apalagi membuat desain itu. Artinya kalau disuruh bikin profil nih, 3 nama itu pasti masuk ya dalam perjalanan karya besar seorang. Satu Doni lagi Rahman. Sinal, dia Nah? Sinal Maknal namanya. Maknal di mana? Iya, orang yang di Payakumbuh juga, juga? iya di Payakumbuh, dia bosnya yang Oke Maknal, Iya. thank you untuk perjalanan seorang Doni Rahman. Jadi Maknal tuh yang menemukan idol dulu. Nemukannya di mana? Sembunyi di mana? Tidak, di SMK. Oh di SMK ketemunya. Iya, dia yang menemukan. Kayaknya dia ngeliat nih berlian gitu ya, tapi Iya. belum diasah ya. Di SMK dia yang menemukan. Waduh, kayaknya Maknal ini perlu nih. Diperlukan oleh anak-anak muda yang karyanya belum kelihatan. Kok bisa ya? Itu insting, itu Iya. insting. Mencari bintang di tengah kaburan yang belum bersinar itu. Tapi Indra Jalaluddin nggak masuk kan? Masuk. Perjalanan Jadi dia juga masuk. Indra Jalaluddin siapa sih? Itu. Masa nggak tahu sih? Enggak. Emang terkenal? Terkenal gitu? Terkenal. Iyalah. Iya, Fotografer. Oh fotografer. Iya. Oke. Oke. Mau tahu selanjutnya tentang riwayat Doni Rahman berikutnya, lanjut di set. Nggak apa-apa. Maksudnya gini. Lihatin ke sana, Mas. Lihatin ke sana. Tetap di speak up. Speak up. Tetap di speak up. Tetap di speak up. Sekali lagi, tetap di speak up. Tetap di speak up. Honey Speaking bersama orang-orang hebat. Speak up, Honey Speaking bersama orang-orang hebat. Orang hebat kali ini ya Anda dan kita sudah mendengarkan perjalanan dia, seorang anak muda dengan karya-karya yang bisa diacungi jempol,
yang tidak perlu lagi diragukan dengan seluruh karya. Nanti bisa dilihat alamat IG-nya di sini nih. Apa IG-nya? Doni Rahman. Doni Rahman. Doni Designer. Rahman. Doni Rahman fashion designer. Doni Rahman fashion. Bibirnya harus gini, fashion designer. Ya, harus seperti itu. Oke, 2013 dan sempat bekerja dengan beberapa nama besar sampai tadi apa? Moyong, ada Koan, ada Komal, ada Jalaluddin. Aku langsung bingung dengan nama Jalaluddin. Enggak, Enggak ya ya? itu motivasi terbesar Cie. juga. Iya, karena Don, Ini pasti Peres ya? enggak serius. Serius. Kita makan yuk. Iya, jadi urusan makan. Iya. Semangat untuk makan, tapi segede ini Semangat juga. untuk berkarya gitu. Diajak makan tapi segede ini juga. Jadi yuk makan yuk gitu ya. Iya. Dia makannya banyak, yang Doni tinggal bagiannya. Oke, Iya, oke. kalau Bang berarti emang debes. Oke. Saya tertarik dengan satu karya yang dibilang tadi itu sampai hanya dengan melihat foto itu mereka-mereka yang ada di Qatar sampai terpesona, tersepona ngelihat itu. Itu ceritanya gimana? Ceritanya itu waktu itu ya, jadi kita bikin karya Iya. jadi yang sudah dipakai model terus difoto. Jadi mana ya? Ini fotonya, itu? iya ada fotonya. di Muslim sini. berarti? Iya muslim. Jadi kita Oh, tetap aja dengan Muslim full fire. Iya, Oh, itu menjadi ciri khasnya Doni. iya. Jadi orang bilang itu Doni Rahman itu full batu-batu, Oh, full full fire batu. seperti itu. Artinya gini, kalau sekali orang ngelihat taunya itu karya Doni itu dari yang mananya? Dari apanya? Dari itu, dari payetnya tadi. Payet. Iya. Hmm. Dari payetnya, dari batu-batunya itu orang bisa langsung tahu. Oke, sampai ke Qatar itu sudah berapa banyak karya? Cerita yang tadi belum selesai. Ke Qatar ya, waktu itu ke Masih ingat nggak ke Qatar? Masih. Itu gimana perjalanannya Itu- sampai bisa komunikasi sama orang Itu Qatar? luar biasa sekali. Biasa. Karena nggak menyangka kita baru di dunia fashion. Iya 2000 memang. berapa tuh? 2017. 17. Jadi maksudnya itu kan udah mulai lupa 17 bukan 2007. 17. Jadi itu di calling baru 3 tahun yang lewat dong. Baru. 2017. Iya. Ini kan 2020 sekarang. Heeh. 20 kurang 17 kan 3. Betul. Baru 3 tahun. Masih di Speak Up, Hani Speaking bersama orang-orang hebat. Pokoknya saya tetap terpesona dengan karya-karyanya Doni Rahman. Sangat luar biasa, payetnya padat gitu ya. Dan kayak tingkat kesulitannya mengerikan. Saya nggak bisa bayangkan satu baju ini dibuat berapa. Tapi tunggu dulu, pulang dari Qatar artinya nama besar di bawah. Iya. Apakah itu langsung mengangkat tidak hanya sekedar nama, tapi sebuah karya dengan kualitas harga? Iya. Iya. Apa yang paling terasa setelah balik dari Qatar ini? Ya terasa ya kita. Sudah mulai dielulukan orang? Iya, karena di sana itu kan internasional ya Iya dong. acaranya, acara internasional terus Membawa nama negara lagi nama gitu. negara terus kita dengan para desainer yang ada di Hebat. dunia, iya ada dari Amerika. Berapa desainer? gitu? Ada 30. 30 Iya. desainer di seluruh dunia dan satu-satunya dari Indonesia. Iya. Dan itu ada datang dari satu kota, satu perkampungan yang kecil. Namanya tadi apa? Kota Baru Semalangka. Betul, baru Semalangka. 50 kota baik bumbu. Iya. Jadi berbanggalah Sumatera Barat. Oke. Sudah punya tempat waktu itu setelah pulang? Udah. Sudah punya butik maksudnya? Udah. Iya. Mengangkat nilai harga dari karya setelah Iya. pulang dari situ? Dari situ angkat harga sedikit. Sedikitnya berapa? Itu bukan sedikit, men. Saya pernah dengar nih, satu karya Doni Rahman itu di satu cuplikan katanya ada yang senilai 50 juta rupiah. Iya, ada. Serius? Ada. Semahal itu gimana tuh? Itu semahal itu karena dari proses dari modalnya, Bahan. dari bahannya, iya dari Tingkat pengerjaan. kesulitannya. Iya. Kayak yang di sini di foto ini Oke. satu buah baju ini Sepasang maksudnya? Iya, sepasang ini 25 juta modalnya. Oke.
Bisa kita lihat ke sini. Iya, Dan ini boleh. karyanya memang eh Ini waktu itu ikut perlombaan juga. Juara? Iya, juara. kelihatan sekali mahalnya, men. Coba lihat. Ini masuk karya apa nih? Karya ini, Nggak, kalau ini kan pahit-pahitan yang banyak. Kalau ini apa? baju pengantin. Ini baju pengantin Sumatera Barat Iya, tapi modifikasi. Iya. Nah, ini apa? Ini bordiran. Bordiran. Yang di sininya menggunakan bahan songket. Jadi memang biayanya itu besar. Ini desain dalam pikiran atau kepala seorang Doni Rahman atau memang sudah ada cetakan yang begitu yang dilihat? Karena kita belajar ya. Ini Kita belajar kepala, lagi ini ya. kepala berarti. Belajar, jadi kita bikin desain dulu. Jadi karena kita sudah mengerti tentang pola, Yes. sudah mengerti tentang jatuh baju segala macamnya ya. Oh, baju itu ada Iya. jatuhnya juga. Iya, gitu ya? jatuh bajunya. Kalau desainnya seperti ini, Nah, bajunya hasilnya akan seperti ini. Jadi kita sudah tahu. Sudah bisa ditebak dari awal ya? Tebak, iya. Jadi kita itulah untungnya belajar terus. Iya, yang dibilang. Kalau gini modalnya berapa kira-kira? Perkiraan? Ini modalnya ini 25 juta. Iya. Keseluruhan? Iya, keseluruhannya. Berarti harga keseluruhannya juga berapa dong? Itu mungkin lebih 75 juta. karena pengerjaannya itu lama. Iya, tingkat tuh berapa lama? Nah, itu yang saya mau Lama. tahu dari tadi. Mulai dari desain sampai jahit satu karya itu berapa lama? Itu apa ya? Kalau yang ini berapa lama? 1 bulan lah. 1 bulan? Iya, 1 bulan lebih. Wajar mahal. Lebih 1 bulan. Itu pun yang ngerjakan banyak. Karena Yang jahit beda, iya. dan yang pasang. banyak yang bantu-bantu. Iya. Oke. Kebetulan Fittingnya berapa kali? fittingnya nggak ada. Nggak ada. Fitting, iya, sudah, karena sudah langsung cocok. Iya. Hebat ya. Sudah bisa nebak sampai ukuran. Nggak perlu fitting, tapi langsung jadi. Coba lihat, enak di badannya kelihatan di foto. Iya. Itu juara ya waktu Iya, itu ya? juara. Juara. Seperti Kalau ini berapa lama? Ini 1 bulan juga. 1 bulan. Ini kan full nih. Nih, Untuk kalau pengerjaan ini. kalau saya mau wedding nih, ini berapa nih satu paket? Satu paket ya. Ini bukan jualan ya. Saya ingin mengindikasikan bahwa satu karya itu berbanding lurus dengan harga. Jadi pantas sebuah harga itu, sebuah karya itu mahal karena memang pengerjaannya, daya pikir, kreativitas. Belum lagi bahan. Kayak begini nih contoh. Ini kalau bisa disentuh, ini setiap detail sekali berarti ya. Memang apalagi di sini diberi sentuhan bordiran. Oke, ini ada bulu-bulunya lagi. Ya. Ini bulu apa yang diambil? Ini memang kreativitas ya. Jadi beda, saya nggak mikir bahwa untuk ini kan Sumatera Barat ya. Kok bisa dikreasikan dengan bulu-bulu yang di luar praduga, di luar inisiasi kita gitu. Tapi untuk seorang Doni Rahman apa yang tidak bisa? Jadi tertinggi sebuah karya dari Doni Rahman tadi berapa puluh juta? 50 juta. Paling rendah? Paling rendah itu ada yang 1.500.000. Oh ada? Ya. Berarti saya pesan yang 1.500.000. Yang 1 juta pun ada. 1 juta Ya. ada? Itu Oh. kan orang yang Kalau teman ke teman, Iya, anggaran itu lah. teman makan teman berapa? Kita nanti ini aja. Jadi gitu, jadi wajar kalau satu karya dari seorang fashion designer akan berbeda dengan baju yang kita beli kebanyakan. Wajar, karena semuanya memang sesuai dengan maunya kita. Pantas gitu ya. Oke, jadi berterima kasihlah pada setiap fashion designer yang ada di kota Anda, dan berbanggalah bahwa Sumatera Barat punya Doni Rahman dan beberapa Doni Rahman yang lain yang karyanya sudah diakui dunia, malah internasional. Jangankan nasional, internasional mengakui. Kita akan kembali di sesi terakhir nanti. Don, thank you ya untuk waktunya. Ya. Saya punya satu permainan. Kalau untuk di speaking bersama orang-orang hebat, permainan ini harus ikut. Namanya adalah Flash Question Challenge. Bisa diikuti? Flash, dikitnya agak ditebelin. Flash Question Challenge. Kita akan segera kembali dalam Flash Question Challenge. Kembali di pick up.
Ada speaking bersama orang-orang hebat. Udah mulai nih, udah mulai. Besok diajak kolaborasi terus ya untuk jadi co-host. Siap ya? Siap. Nggak mungkin. Saya nggak akan bisa bayar seorang fashion designer hebat seperti ini. Mau dibayar berapa coba? Oke, kita di Flash Question Challenge. Namanya Flash. Cepat seperti kilat atau petir. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan dan Doni nggak perlu mikir banyak untuk menjawab setiap pertanyaan itu. Langsung dijawab. Kalau mikir berarti itu nggak jawaban. Yes, ini, tinggal milih. Oke ya. Oke. Flash Question Challenge. Pertama, fashion designer atau pengusaha pakaian Fashion designer. lebih suka cantik apa menarik? Menarik. Feminin, maskulin, Kulit. menikah atau sendiri? Menikah. Kaya, bahagia. Bahagia. Kaya raya tapi kesepian, berdua tapi bahagia. Berdua bahagia. Nggak perlu kaya, yang penting berdua ya. Bahagia. Bahagia yang perlu, karena kalau kita sudah bahagia itu Sekarang sudah bahagia. Kan dengan cerita-ceritanya udah hampir ya hampir tidak jadi gitu. Jadi persoalan yang satu itu nggak usah dibuka di sini. Kita doakan saja Doni akan segera sampai ke satu level, satu titik akan Amin. berumah tangga. Doakan ya, semuanya doakan. Masih lanjut. Lebih memilih mahal atau fashionable? fashionable. Lagi-lagi saya tanyakan, menikah sendirian? Menikah. Punya anak apa enggak? Iya. Terkenal tapi duit sedikit, nggak dikenal tapi banyak duit. Terkenal duit sedikit. Lebih milih terkenal ya? Udah sekarang kan? Terkenal tapi banyak duit kan? Terkenal dulu, nanti Duit setelah ikut. kita iya, sekarang kan kita lagi proses beli uang lagi. Iya. Oke, Heeh. dari kisah yang sebelumnya. Kalau nggak Lanjut. Kalau kan gimana? kalau misalnya kita nggak terkenal tapi duit banyak, Dari mana gitu ya? iya. Justru yang membuat duit itu mengalir karena Iya. terkenalnya ya. Heeh. Oke. Berarti saya harus ancang-ancang supaya terkenal. Makanya saya datangkan orang terkenal duluan biar saya juga terkenal. Dari kisah yang kemarin, lebih suka dicintai apa mencintai? Dicintai Lebih suka sekali atau berkali-kali? berkali-kali. Maksudnya punya pacar sekali tapi long sehingga bisa segera menikah atau berkali-kali coba ini nggak jadi. Maksudnya bukan berkali-kali. Ya lanjut ya. Oke. Ini nggak mungkin saya tanyakan. Ini dong. Menikah muda atau menikah nanti aja? Menikah nanti aja. Bahagia atau menderita? Bahagia. Kalau kita menderita, kepala pusing, nggak bisa berkarya. Oke. Lebih memilih go internasional tapi cuma dikenal sekali atau go lokal tapi everyone know you? Go lokal tapi Know you dan karya internasional. Kita boleh aja di lokal tapi karya dong Iya, internasional. Ya. iya. Oke Don, terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu. Mudah-mudahan Anda tahu, Anda kenal banyak dan silahkan datang untuk setiap karya-karya yang ingin Anda gunakan dari seorang Doni Rahman. Alamatnya Alamatnya di bawah ini. di mana? Saya belum lihat nih di bawah ini di mana? Jalan Gunung Pangilung, Jalan Gajah Mada. Oh, salah nomor baca. 27 Nanggalo Simpang Tinju Padang. Kok bisa hafal? Ya, Kemarin kagak. Alamat ini. Oke. Saya Hadi Falkadri dan Doni Rahmat pamit di Speak Up, Hanya Speaking bersama orang-orang hebat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.